Pembinaan Guru Perkumpulan Pendidikan Islam Al-Fat. Menyongsong tahun ajaran baru 2024-2025, Perkumpulan Pendidikan Islam Al-Fat melakukan pelatihan pada 10 Juli 2024 sebagai upaya meningkatkan kualitas guru. Kegiatan outdoor ini dilaksanakan di Omah Tepus dekat Waduk Silorjo Ngantang yang diikuti 60 guru dari KBTK, Sekolah Dasar, dan SMP, dimulai pukul 9 pagi hingga selesai pada pukul 3 sore. Sesuai tema yang diusung, upaya peningkatan kualitas guru diarahkan untuk guru mampu bekerja secara profesional, mampu bekerja sama dalam tim yang solid, meningkatkan kreativitas, serta meningkatnya kompetensi. Pada kesempatan itu, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Fat, Hadi Harjoko SSI MSI menyatakan, sukses seorang guru adalah menjadikan siswa lebih pandai dari guru yang mengajar. Dalam materi motivasi pagi itu, ia memaparkan ada 10 fitrah guru, yakni guru harus cerdas, beradab, soleh, kreatif, komunikatif, pendidik, inspirator, penggerak, dan teladan yang terbaik. Dari 4 instrumen pembelajaran, gurulah yang paling penting. Selain metode, kurikulum, dan materi pembelajaran, metode pembelajaran lebih penting dari materi pembelajaran, namun guru jauh lebih penting dari metode. Karena itulah, Perkumpulan Pendidikan Al-Fat selalu melakukan evaluasi dan upgrade terhadap semua guru yang terhimpun dalam setiap jenjang yang ada. Ketua Perkumpulan Pendidikan Al-Fat Muhammad Janjang Tigosmodo menuturkan, kegiatan ini merupakan upaya upgrade terhadap guru untuk menuntaskan materi ajar siswa pada awal tahun ajaran. Kita kumpulkan ini, mulai guru playgroup, TK, SD, dan SMP, ini supaya guru-guru ini punya kemampuan, punya bekal, punya bahan, memberikan materi ke anak-anak. Ini anak-anak bisa memahami, bisa ngerti, bisa mengerjakan lah. Pokoknya bisa tuntas apa yang menjadi pokok ajar itu tadi. Ini sebetulnya amanat daripada Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara Indonesia ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian disusul lagi dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan bangsa. Maka dari itu kehadiran lembaga Al-Fat mulai playgroup, TK, SD, SMP ini berusaha ke sana, berusaha supaya anak-anak didik ini cerdas, anak didik ini bisa tuntas dalam hal belajar mengajar. Mungkin itu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pendidikan Nasional, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, sehat, dan menjadi warga negara demokratis, serta bertanggung jawab. Demikian Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Fat, Insinyur Indarwati MSI memulai pemaparan materi yang mengulas tentang prinsip kurikulum merdeka. Di antaranya mengulas karakteristik kurikulum merdeka, 5 alasan guru harus tetap belajar dan mengikuti perkembangan zaman, dan membuka perspektif guru sebagai aktor atau agen utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pada pemateri, teamwork disampaikan oleh Kepala Sekolah KBTK Islam Al-Fat, Uswatul Fauziah, yang mengulas pentingnya teamwork dalam proses pembelajaran di sekolah. Setelah beberapa materi yang disampaikan oleh Kepala Sekolah KBTK dan SD serta SMP Islam Al-Fat, rangkaian berikutnya adalah fokus grup diskusi atau FGD oleh para guru yang dibentuk beberapa kelompok. Salah satunya adalah Ferrari Zanuar yang mendapatkan tugas untuk memaparkan pokok-pokok pikiran terkait dengan metode pembelajaran. Tadi di kegiatan FGD atau Focus Group Discussion, kelompok saya itu mendapatkan pembahasan mengenai bagaimana cara untuk memilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi dari pendapat kelompok kami, menurut kelompok kami, untuk memilih metode belajar yang tepat itu yang pertama dilakukan adalah melihat karakteristik masing-masing anak. Dan dari masing-masing anak itu biasanya kan terbagi menjadi 3 jenis karakteristik yang menurut metode belajar mereka masing-masing. Yang pertama mengenai adalah anak dengan karakteristik audio.
yang berarti mereka lebih suka dengan mendengarkan. Ada visual, yang berarti lebih suka membaca atau melihat. Terus yang ketiga adalah tipe kinestetik, jadi lebih suka untuk bergerak atau mempraktekkan secara langsung. Jadi biasanya anak-anak terbagi menjadi 3 jenis ini, dan metode belajar bisa disesuaikan dengan tipe-tipe anaknya. Kalau kebetulan dalam satu kelas itu ada satu tipe, mungkin lebih mudah untuk penyampaiannya, menggunakan satu tipe yang mereka lebih sesuai. Tapi kalau terbagi menjadi 3 tipe ini, jadi Bapak Ibu guru pengajar diminta untuk bagaimana caranya mengolah metode belajarnya dengan dikombinasikan dengan beberapa metode belajar sehingga bisa mendapatkan metode belajar yang sesuai untuk semua anak. Jadi bisa dikombinasikan, seperti contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa menggunakan yang satu adalah dengan diskusi atau debat di dalam kelas. Terus kemudian praktek, seperti contohnya adalah drama. Jadi nggak hanya audio visual tapi juga kinestetik juga ada di dalamnya. Seperti kenapa FGD atau Focus Group Discussion ini penting dilaksanakan? Tadi dengan utamanya adalah berkaitan dengan tema yang diusung dalam kegiatan ini. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas tim, di mana dari tim TK, dari grup SD dan juga SMP semuanya digabungkan dan menjadi satu grup kecil, sehingga diharapkan dari semua kelompok yang dari tim TK, playgroup, SD dan juga SMP bisa saling bertukar pikiran dan juga saling bekerja sama untuk menyelesaikan soal di focus group discussion tadi, untuk memecahkan masalah dan mendapatkan solusi terbaik yang mungkin bisa tepat dipraktekkan di masing-masing tempat, mungkin dipraktekkan di TK, di SD ataupun juga di SMP, seperti itu. Pada season terakhir kegiatan peningkatan kualitas guru itu ditutup dengan fun game yang disiapkan oleh ketiga jenjang sekolah, yakni SD, SMP, dan kelompok bermain serta taman kanak-kanak Al-Fat. Selamat sore, saya Bu Feby, salah satu pengajar di SMP Islam Al-Fat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa games yang sudah kita laksanakan dalam rangka peningkatan kualitas guru di seluruh institusi Al-Fat. Ada beberapa game, kalau tidak salah ada 3 game. Game ini dilakukan secara berkelompok semua, setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada game yang di-arrange dari kelompok SD, yaitu game estafet air dalam plastik. Game ini kita mengoperkan air yang di dalam plastik dengan cara dilempar ke belakang. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa didapat dari game ini, bisa meningkatkan teamwork, kemudian strategi, kemudian juga cara kita untuk memecahkan masalah. Yang dari kelompok TK juga hampir sama, hanya saja perbedaannya adalah airnya dituang ke dalam cup-cup kecil. Lalu kita juga harus bekerja sama, berpikir dan bergerak cepat bagaimana air bisa terpenuhi kemudian baru dibawa ke depan. Yang terakhir adalah game dari SMP, tadi kita bermain tentang tebak kalimat, yang mana kalimat itu terdiri dari 10 kata, setiap peserta itu mengucapkan hanya satu suku kata. Jadi di sini kita melatih konsentrasi, melatih kerjasama, karena nanti kelompok diminta untuk mendiskusikan suku kata yang didapat dan merangkainya jadi satu. Dan kita juga meningkatkan cara berpikir ya, untuk menebak kira-kira kalimat apa tadi yang sudah kita dapatkan, seperti itu kira-kira. Kira-kira kalau dikorelasikan dengan implementasi pembelajaran Bu Feby, apa kira-kira kalau ditarik ke sana poin learningnya? Banyak sekali, terutama kayak seperti kerjasama, karena kita sesama, meskipun kita dari beda jenjang, dari institusi yang sama, tapi kita harus selalu, istilahnya kita kolaborasi untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu mencerdaskan anak bangsa, seperti itu menurut saya. Terus kemudian juga selain kekompakan juga kita bagaimana untuk solve problem, untuk memecahkan masalah dengan cara kebersamaan, berdiskusi bersama, seperti itu. Kegiatan di luar lingkungan sekolah seperti hari ini diharapkan dapat mengeksplorasi kemampuan serta meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran, sehingga para siswa dapat belajar lebih cepat sesuai standar ketuntasan materi ajar. Tim Liputan Al-Fat melaporkan. Al-Fat, jaya, jaya, jaya!